Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah KPK online, KPK Sukacita dan KPK Kasih. Kita bersyukur sekalipun kita masih di dalam keadaan online, namun kita masih tetap diberikan kesempatan untuk kita tetap beribadah. Itu adalah satu anugerah. Tadi pagi ada ibu-ibu yang tanya, kangen ya, sudah lama tidak bisa KPK bareng-bareng. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya pun juga kangen gitu, pengen ketemu dengan kekasih-kekasih Tuhan, bisa saling tegur sapa satu dengan yang lain. Tapi kita masih tetap harus bersabar karena memang kondisi yang belum memungkinkan. Kita mau terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beribadah secara normal seperti biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Kau pertemukan kembali kami anak-anak-Mu untuk kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami senantiasa rindu, haus, lapar akan Engkau, akan kebenaran-Mu. Biar Tuhan sendiri akan penuhi akan setiap kerinduan kami. Bapa, kami undang Engkau hadir di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berotoritas, Tuhan sendiri yang berkuasa atas hamba-Mu. Engkau yang akan urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah semuanya yang datangnya daripada Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan kekasih-kekasih kami yang pada saat malam hari ini dimanapun mereka berada, ikut Tuhan di dalam ibadah persekutuan keluarga secara online. Tuhan juga akan berkati mereka. Apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah semuanya Tuhan yang datangnya daripada Engkau saja. Pakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan untuk menjadi sarana saluran firman Tuhan yang besar yang akan melandasi di dalam setiap langkah hidup kami. Kami percayakan semuanya ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan kembali belajar yaitu dari Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42 saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop ini adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Perikop ini sudah sering kita dengar, ceritanya sangat terkenal sekali. Dua sosok wanita yang menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Malam hari ini kita akan renungkan itu. Malam hari ini diberikan judul yaitu kesibukan versus keintiman. Itu yang bisa kita renungkan pada malam hari ini.
ada dua tokoh wanita yang berbeda karakter. Yang satu yaitu yang bernama Marta. Marta adalah kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-38, Marta adalah orang yang baik hati. Marta adalah orang yang suka bekerja, rajin bekerja. Bahkan dia tidak suka nganggur. Kalau dikatakan di sini sibuk sekali di dalam melayani Tuhan. Bahkan Marta itu orang yang benar-benar mau melakukan segala sesuatu, ya tidak menyuruh orang, jadi semuanya dikerjakan sendiri. Kenapa kita katakan baik hati? Marta mau menerima Tuhan Yesus dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan Tuhan Yesus ini datang bukan seorang diri loh. Kalau seorang diri sih gampang ya. Kalau kita ada tamu satu orang ya gitu aja, mudah untuk kita bisa memberikan perhatian. Namun ini paling tidak ada 13 orang, yaitu 12 murid Tuhan Yesus dan satunya adalah Tuhan Yesus. Bahkan mungkin Marta lebih dari itu. Mungkin mengundang tetangga kanan kiri karena ada tamu istimewa yang datang di rumahnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Marta ini orang yang baik hati. Marta bukan orang yang malas-malasan. Marta orang yang sibuk sekali. Di dalam ayat 40 dikatakan luar biasa sibuknya untuk melayani Tuhan. Jadi itulah Marta. Kemudian satu wanita lagi yaitu Maria. Maria adalah saudaranya Marta. Sosok Maria di dalam Nats pada malam hari ini hanya diceritakan bahwa Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Maria tidak ditulis bagaimana setiap harinya. Tidak seperti Marta yang diceritakan bahwa Marta ini orang yang sibuk melayani. Namun Maria tidak dicatat di sana. Maria hanya dicatat bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Ini jadi sesuatu yang menarik dari Maria, yaitu Tuhan mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tadi kita baca di ayat 42. Saya akan bacakan kembali untuk kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan tidak mengatakan apa yang dilakukan Marta itu salah. Namun Tuhan lebih memilih apa yang dilakukan Maria. Yang dilakukan Marta baik. Apakah melayani itu tidak baik? Baik, melayani baik. Yang dilakukan Marta tidak salah, yang dilakukan Marta baik. Namun masih lebih baik yang dilakukan Maria. Kita melayani tidak salah. Bahkan Tuhan Yesus pun juga mengajari kita. Di dalam Matius 20 ayat 28 bahwa dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kita di dalam melayani juga tidak salah. Memang kita harus melayani. Namun ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh si Maria.
yaitu duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya, yang dinyatakan di dalam ayat 39. Saya akan bacakan untuk penjenengan semua. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria memakai kesempatan yang ada, yaitu duduk di kaki Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang mungkin yang seperti yang dilakukan oleh Marta. Ini contohnya seperti ini. Kita kedatangan tamu. Ada tamu datang ke rumah kita. Kita persilakan masuk. Setelah itu kita tinggal. Kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu, mungkin minuman, mungkin makanan, kita masakkan segala sesuatu, pikirnya untuk menjamu tamu yang datang. Padahal maunya tamu tidak seperti itu. Sudah, tuan rumah itu duduk saja, menemani dia ngobrol, karena memang tujuan si tamu tersebut cuma pengen ngobrol, kayak gitu. Kalau memang dijamu, puji Tuhan, kayak gitu. Tapi bukan itu semata-mata yang dia inginkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Itu bukan pengen dilayani, bukan. Namun maunya Tuhan, ya seperti yang dilakukan Maria, seperti yang dilakukan Maria. Yaitu Maria mau duduk diam di kaki Tuhan, dan Maria mau mendengarkan perkataannya. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk kita bisa melayani, itu adalah anugerah. Namun juga kita harus seimbang. Jadi kita tidak hanya menyibukkan diri untuk melayani, namun tidak ada keintiman dengan Tuhan. Itu pun Tuhan juga tidak mau. Tuhan mau ada hubungan antara dia dan penciptanya, yaitu siapa? Kita sendiri. Tuhan mau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Melayani, iya boleh, harus melayani. Namun juga harus diimbangi dengan keintiman kepada Sang Pencipta kita, yaitu kepada Tuhan. Jadi ketika kita melayani juga harus menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan, mendengar suaranya Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau ngomong apa toh? Kalau kita tidak bisa duduk diam, bagaimana kita mendengar suaranya Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan di dalam pelayanan? Ya memang kita bisa berdoa, kadang tidak harus di dalam kita berdoa, tidak harus dengan Pak duduk terus pokoknya yang kusuk gitu. Kadang Tuhan berbicara ketika kita baru mandi, itu kemungkinan bisa jadi. Ketika kita baru mengerjakan sesuatu, itu pun bisa jadi. Ketika kita berjalan, itu pun bisa jadi. Tuhan bisa berbicara dengan kita. Namun sikap hati yang Tuhan mau, sikap hati yang intim dengan Tuhan. Sekalipun kita dengan mengerjakan sesuatu, namun ketika hati kita benar-benar melekat sama Tuhan, hati kita intim dengan Tuhan, kita bisa mendengar suaranya kok. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus yang berbicara. Kalau Maria digambarkan di sini duduk diam dan mendengar suaranya, itu satu gambaran bagaimana kesungguhan kita ketika kita menghadap Tuhan, kesungguhan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, sikap hati yang benar. Jadi tidak sibuk dengan sendirinya, melayani ya melayani, namun tidak ada keintiman dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, sehingga jadinya apa? Lelah.
capek, tidak mendapatkan apa-apa, tidak dengar suaranya Tuhan suruh ngapain, Tuhan tadi ngomong apa juga kita tidak tahu. Namun kita hanya sibuk melakukan apa yang menurut kita baik. Padahal itu belum tentu menurut Tuhan baik. Jadi harus ada keseimbangan. Pelayanan oke, namun hubungan dengan Tuhan itu juga sangat-sangat penting dan itu harus. Karena itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, yaitu kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Tidak hanya menyibukkan diri, namun tidak ada keintiman dengan Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, ya seperti Marta tadi. Marta sibuk melakukan sambutan untuk Tuhan Yesus. Marta sibuk dengan hal-hal yang ya seharusnya tidak dilakukan pun tidak apa-apa kok. Lebih penting mendengar apa tuh Tuhan mau itu ngomong apa sama aku. Itu yang dimau Tuhan, supaya kita memiliki hubungan. Contohnya seperti ini. Seorang ibu dengan anak itu hubungannya dekat sekali. Jadi seorang ibu itu melakukan segala sesuatu siang malam, bahkan ketika anaknya masih kecil tidak pernah bisa tidur karena anak harus menjaga anaknya berjaga terus, tidak bisa tidur semalaman juga. Seorang ibu pun tidak tidur, siang malam harus nyiapin ini itu. Namun seorang ibu tidak pernah merasa lelah. Karena apa? Ada hubungan yang dekat, ada kedekatan. Tapi beda hubungan anak dengan ibu, anak dengan orang tua. Itu beda. Kalau anak mungkin merawat orang tua bisa sih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Namun setelah itu apa? Lelah. Akhirnya mencari orang, ngiri kepada orang lain. Seperti Marta, sibuk sudah sana sini. Bahkan dia sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, yang Tuhan ki kok ora peduli toh. Sedulurku ki lho ngejarke aku ngerjake apa-apa dhewe. Sampai dijawab Tuhan, Marta, kamu itu khawatir. Maksudnya hal-hal yang tidak penting kamu pikiri gitu. Jangan sampai kita seperti Marta. Ya, memang yang dilakukan Marta tidak salah kok. Tuhan pun juga tidak bilang Marta salah, enggak. Namun harus ada keseimbangan yang penting. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, tentunya pelayanan kita pun jadi baik. Tidak kita melakukan segala sesuatu sekalipun kita sibuk, maksudnya kita melakukan apapun, namun ketika hati kita benar-benar ada keintiman dengan Tuhan dan mengerti maunya Tuhan, dan yang kita kerjakan itu benar-benar yang dari Tuhan, sekalipun kelihatannya kok repot banget kayak gitu, namun kita tidak akan mengalami kelelahan. Kita tidak lelah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus pelayanan ke sana kemari, bahkan di penjara, diusir, bahkan akhirnya mati. Namun Paulus tidak merasa lelah karena Tuhan yang menyertai Paulus. Demikian juga kita. Ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, sebanyak apapun pelayanan yang kita kerjakan, ya tidak lelah karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu yang dimau Tuhan. Jadi tidak menyibukkan diri dengan kekuatannya sendiri, namun cari perkenanan Tuhan. Cari apa tuh yang Tuhan mau. Aku mau melayani sesuai dengan maunya Tuhan, supaya kita tidak capek, kita tidak lelah. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Beda apa yang dialami oleh Demas. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demas adalah teman sekerja Paulus.
Demas adalah orang yang bersama-sama melayani bareng dengan Paulus. Tapi akhirnya apa? Dia meninggalkan Tuhan. Dia mengikuti dunia. Di dalam Filemon 1 ayat 24 di sana dikatakan. Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi kita melayani boleh, memang kita harus melayani. Namun jangan lupa, kita harus memiliki hubungan baik dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau di gereja ada kesempatan untuk kita bisa berdoa di hari Selasa, ya ayo kita datang, karena itu adalah kesempatan untuk kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Aku sudah berdoa di rumah kok Bu, di rumah pun juga bisa kok kita berdoa. Namun jangan lupa, Tuhan mau kita bersekutu. Karena dengan persekutuan itu, kita saling dibangun satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Yang mana bisa membangun roh kita. Kita datang di dalam persekutuan doa yang diadakan oleh gereja. Kalau gereja kita ya di hari Selasa ya ayo. Sebelum melayani, ya kita ayo memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan bersama-sama. Menyiapkan khotbah boleh, memang harus ketika kita diberi tugas pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan, memang kita harus belajar. Tentunya belajar bukan memakai kekuatan kita sendiri, namun minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa kerjakan, kita lakukan. Merancangkan khotbah, iya, boleh. Namun jangan lupa, kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita sibuk khotbah sana sini, namun tidak pernah memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya yang disampaikan mungkin, ya sekedar kayak cerita, kayak dongeng. Namun ketika kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, apa yang disampaikan itu adalah tuntunan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Jadi tidak seperti orang mendongeng, tidak seperti orang yang membacakan cerita. Namun benar-benar itu ada kuasa di dalamnya. Ayo kita bangun keintiman dengan Tuhan. Sesibuk apapun, ketika kita ada keintiman dengan Tuhan, maka tidak akan menjadikan kita lelah, tidak akan menjadikan kita kecewa sehingga kita ngiri kepada orang lain, menyuruh orang lain supaya orang lain membantu pelayanan kita, seperti Marta tadi. Tuhan tidak mau seperti itu. Ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena jangan sampai apa yang sudah dimulai dengan roh diakhiri dengan daging. Yaitu dalam Galatia 3 ayat 3. Jangan sampai itu terjadi. Segala sesuatu yang kita awali dengan roh, kita mulai dengan roh, ya harus kita akhiri dengan roh. Karena Allah itu adalah roh. Kita harus mengenal Allah itu, ya di dalam roh. Tentunya di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Jadi pada intinya kita harus seimbang di dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam melakukan pelayanan, kita harus imbangi dengan kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Supaya pelayanan kita menjadi berkat. Pelayanan kita berdampak yang baik bagi orang yang kita layani. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan,
untuk kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah apa yang sudah kami sampaikan ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan kembali dengan buah-buah yang manis Tuhan, buah-buah pertobatan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja, hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus-Mu yang akan terus Tuhan terngiang-ngiang di dalam telinga kami. Engkau yang akan sempurnakan Bapa atas semuanya. Bapa, kami mau belajar Tuhan menjadi Maria yang senantiasa mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, dan senantiasa mendengar suara-Mu, mendengar perkataan-Mu Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, supaya semua sesuai dengan kehendak dan mau-Mu saja Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi seluruh pendengar dimanapun mereka berada Tuhan, yang mengikuti Tuhan channel ini Bapa. Engkau sendiri juga akan berkati mereka. Engkau yang akan terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Engkau yang akan terus Bapa singkapkan segala perkara yang terselubung, yang tersembunyi, yang tak kami pahami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Engkau. Kami Tuhan bisa hidup seimbang Tuhan, supaya kami bisa melayani seperti Marta Tuhan, dan kami pun Tuhan punya keintiman dengan Engkau seperti Maria. Kami bisa belajar Tuhan dari sosok dua wanita ini Tuhan yang Kau pakai untuk bisa mendidik kami, menegur kami, untuk memberi kepada kami pengertian Tuhan. Engkau terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat wahyu Tuhan yang datang daripada Engkau untuk hamba-Mu secara pribadi. Bapak, kami serahkan sekali lagi Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.